adil dan beradab. Lambangnya pohon beringin. Wah, kita ternyata masih saja ada siswa SMP yang tidak hafal Pancasila dan juga lambangnya. Bagaimana dengan Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Astuti, MPM 3622561194. Saya dari kelas 02 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diberi oleh Ibu Dr. Hajah Ida Rusdiana, SPD MPD, mengenai menganalisis dua buah video yang berjudul Sayap Kecil Garuda dan Perjuangan Pendidikan di Alor. Pulung remaja kelas 2 SMP sulit sekali untuk bisa menghafal Pancasila, makna Pancasila dan makna lambangnya. Aneh memang memiliki daya ingat yang lemah. Waktu SD pernah tidak naik kelas dan ketika kelas 1 SMP juga tidak naik kelas. Namun Pulung anak baik sepulang sekolah, sebelum mengaji di surau, dia membantu kakeknya yang dia panggil Abah untuk mengumpulkan beras, yaitu sebuah budaya yang turun-temurun di kampung mereka. Warga kampung mensedekahkan satu kaleng susu beras yang mereka letakkan di depan rumah. Beras itu mereka kumpulkan seminggu tiga kali, lalu diserahkan ke Pak RT untuk kemudian dijual murah ke warga kampung yang tidak mampu. Uang hasil penjualan beras dipinjam ke warga kampung yang tidak mampu untuk keperluan modal usaha atau keperluan lain. Sikap Pulung yang tanpa pamrih, penolong, soleh, dan mudah bergaul membuat ia dicalonkan jadi ketua OSIS, bersaing dengan Asih dan Pandi, murid yang pintar dan diunggul di sekolah Merdeka. Suatu hari, Ibu Pulung yang selama 8 tahun bekerja di luar negeri pulang. Ia mengajak Abah dan Pulung pindah ke Jakarta. Namun, Abah menolak, demikian juga Pulung. Karena semenjak ayahnya meninggal dan ibu pergi tanpa kabar, Abah yang mengasuh dan membesarkan Pulung. Walau daya hafalnya lemah, ternyata Pulung sangat kuat dibanding visual. Ia pintar menggambar, apalagi setelah diajari oleh Pak Jul, warga yang baru pindah ke kampung Pulung, sehingga Pulung dapat menjuarai lomba gambar antar siswa se-Cianjur. Pulung mendapat piala dan sepeda dari menang lomba gambar tersebut, yang mengharuskan piala tersebut diberikan ke Pulung ke Maman, anaknya Pak Jul, yang juga suka menggambar, tetapi matanya buta karena penyakit panas yang pernah dideritanya. Sementara sepeda akan ia gunakan untuk mengumpulkan beras perelek, menggantikan sepeda Abah yang sudah reot. Video selanjutnya yaitu kisah pejuang pendidikan di Alor. Alor adalah salah satu surga di timur matahari. Di sisi lain, ada ironi tentang jauhnya sentuhan pendidikan pada generasi penerus Alor. Saat ratusan anak putus sekolah tiap tahun, jauhnya akses ke sekolah dan hambatan ekonomi, padahal bukanlah pendidikan menjadi jembatan asa demi memperbaiki masa depan. Sejak Mei 2015 ada 2 orang
bernama Vera Tiana dan suaminya Ahmad Fauzi yang menjadi guru garis depan di desa Padang Panjang, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor. Guru garis depan adalah program yang diadakan pemerintah. Kisah pendidikan anak di Padang Panjang seperti cerita Dines 1 tentang anak-anak yang memperebutkan ilmu pengetahuan. Sebelum Vera pernah menjadi guru di Piores selama 1 tahun. Mereka bertemu dengan 2 orang yang memiliki semangat tinggi, mengabdi sepenuh hati untuk perkembangan daerahnya. Mereka mengajarkan kepada anak-anak untuk menumbuhkan kecintaan tanah air sejak dini dan upaya untuk mendekatkan nilai nasionalisme. Salah satunya adalah upacara bendera. Sebelum Vera dan Fauzi datang, mereka tidak pernah melaksanakan upacara bendera. SD Padang Panjang berdiri pada tahun 2015 dengan 28 murid. Bangunan SD itu cuma karena masih meminjam tanah gereja karena keterbatasan buku. Alhasil mereka memanfaatkan alam sekitar. Keterbatasan ini tidak menjadi halangan. Vera bersama suaminya sangat bahagia dapat membantu anak-anak garda bangsa dalam ilmu pendidikan. Mereka mempunyai tanggung jawab dan beban untuk bertugas dan menjalani dengan ikhlas serta sudah menjadi keputusan mereka. Kondisi yang dialami anak Padang Panjang adalah buah diri sebelum katanya pembangunan pendidikan di negara kita. Alor salah satu daerah Indonesia yang belum sepenuhnya mendapat janji perubahan, terutama pendidikan. Mereka harus bersabar memanfaatkan keterbatasan akses yang ada dalam mengejar kesempatan bersama, berusaha untuk setara dengan generasi seusianya di belahan lain Indonesia, karena semua anak Indonesia ini mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih masa depan sesuai kemampuannya masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak dimulai. Apabila terdapat kesalahan, saya selaku Kenapa bertambah selaku? apabila terdapat kesalahan atas penyampaian dari saya memohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.